Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di sebuah program talk show yang penuh inspirasi dan juga informasi untuk Anda dan keluarga, Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kalau kita lihat di tengah pandemi ini banyak sekali penyakit yang berkembang dan kadang-kadang mungkin ini semua gejala kita rasakan seakan-akan mengarah pada COVID-19. Tapi ada beberapa penyakit yang mungkin gejalanya sering kita lihat, sering kita rasakan atau mungkin terjadi pada orang lain. Kita tidak tahu bahwa ini penyakitnya adalah penyakit yang langka, yaitu fibrosis kistik. Karena itu kita akan bahas hari ini mengenal fibrosis kistik. Oke, kalau ngomongin tentang penyakit, memang ini suatu hal yang harus benar-benar kita jaga. Apalagi untuk anggota keluarga ya, bukan hanya untuk orang tua tapi juga untuk anak-anak kita. Nah, kalau bicara tentang anak-anak, untuk mengajarkan mereka tentang pola hidup sehat, ini susah-susah gampang nih. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa menjadi dasar untuk mereka bisa mengenal bagaimana pola hidup sehat, bagaimana dia bisa menerapkan ini pada kehidupan sehari-hari. Ini bukan cuma pada apa yang dia asup, tapi juga apa yang dia tangkap di dalam otaknya. Kita harus mulai mengajarkan mereka tentang perihal perilaku baik. Apa saja sih yang bisa kita ajarkan pada anak? Ini dia nih. Yang pertama itu berkata jujur. Nah, berkata jujur ini sebenarnya siapa sih yang nggak ingin anaknya selalu berkata jujur ya? Nah, kalau kita berkata jujur, ini tuh benar-benar membuat anak akan lebih plong juga perasaannya. Mengajarkan anak itu mulai dari bicara sehari-hari, bicara pentingnya berkata jujur tidak hanya ketika sedang konflik juga, tapi juga mengetahui anak tidak jujur. Nah, hargai anak ketika ia berani jujur dan tidak memojokkan. Selanjutnya itu kreasi makanan sehat. Nah, kreasi makanan sehat ini penting banget karena saat kita makan sehari-hari itu pastinya anak juga benar-benar ingin punya asupan yang enak tapi juga sehat. Nah, ini perlu juga dikreasikan dengan benar karena anak-anak ini kadang-kadang sulit sekali kan melihat makanan-makanan yang kesannya seperti banyak sayur, banyak buah, ini enggan sekali untuk dimakan oleh anak. Untuk itu moms di rumah juga harus pintar nih mengkreasikannya agar anak bisa makan banyak asupan yang sehat. Oke, selanjutnya kita harus belajar membereskan rumah. Kita harus mengajarkan anak untuk membersihkan rumah. Kenapa sih harus membersihkan rumah? Sebenarnya mungkin ada yang membantu di rumah, tapi ini adalah bentuk tanggung jawab anak. Kita mulai menanamkan suatu hal yang kecil-kecil deh, membersihkan area tempat tidurnya, area belajarnya. Ini pastinya akan berdampak sangat baik untuk dia ke depan. Oke, selanjutnya next. Kita lihat lagi, ini ada ajarkan tentang berbagi. Duh, penting banget sih berbagi ya. Kalau kita melihat anak-anak saat ini, kita harus tumbuhkan empati dia, apalagi di tengah pandemi ini juga penting banget. Kita bisa kasih nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai empati untuk dia bisa berbagi sesama, berbagi pada temannya, berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Ini kayak penting banget ya untuk kehidupan dia nanti ya. Oke, selanjutnya biasakan membaca buku. Oke, membaca buku. Ini kayaknya udah jarang ya, apalagi di tengah tingginya teknologi saat ini penting banget. Karena mungkin anak-anak lebih sering menggunakan gawainya dibanding buku. Kita mulai yuk, caranya kita contohkan ke anak, kita buka buku, kita baca bareng, ini pastinya jadi satu aktivitas yang menyenangkan untuk Anda dan juga anak. Oke, itu kira-kira seputar fakta untuk mengajarkan nilai-nilai baik pada anak. Nah, kalau kita lihat nanti ya, anak-anak juga akan benar-benar bisa tumbuh dan berkembang seperti apa dengan cara hal-hal yang sederhana tadi. Tapi kita akan bahas bersama pakarnya nih ya. Bagi pemirsa yang ingin bertanya mengenai topik hari ini, kami membuka kesempatan dengan menelpon ke 0212903244 atau melalui DM Instagram @bincangsehati. Oke, nanti kembali lagi di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi di Bincang Sehati dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengajarkan hal baik pada anak. Dan kita akan membahasnya bersama pakar kita, ada Suzana Juwita, MPSI, psikolog dan praktisi terapi bermain dari Meliora Consulting Learning Academy. Langsung kita sapa, apa kabar Mbak Susana? Oke, selamat pagi Mbak Dika. Apa kabar? Baik, sehat, puji Tuhan. Terima Baik. kasih.
Ini bicara tentang mengajarkan hal-hal baik pada anak. Ini suatu hal yang penting sebenarnya. Tapi susah-susah gampang juga ya Mbak Susana ya. Nah, kalau bicara tentang mengajarkan hal baik pada anak, sebenarnya yang pertama itu apa sih? Oke, sebenarnya saat kita mau mengajarkan perilaku baik, apapun itu perilakunya, kuncinya adalah orang tua yang menjadi role model untuk anak gitu ya. Karena anak itu kan seorang peniru yang ulung. Jadi Oke. dia akan layaknya spons, akan dengan mudah menyerap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan mereka pelajari dari orang tua sendiri. Gitu. Jadi orang tua perlu memberikan teladan dan dilakukan secara konsisten. Oke, harus jadi teladan dan dilakukan secara konsisten. Nah, kalau bicara tentang konsistensi, ini kalau anak sebenarnya sudah memahami perilaku orang tua sejak usia berapa sih? Ini kan suatu hal yang mungkin ditangkap secara berkala setiap hari. Usia berapa anak mulai menangkap kebiasaan-kebiasaan orang tua? Nah, sebenarnya itu kan yang tadi Mbak Dika bicarakan gitu ya. Itu dari kecil anak sudah mulai bisa meniru apa yang orang tua lakukan. Bahkan misalnya batita, balita seperti itu mereka sudah mulai meniru tuh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Misalnya untuk mengajarkan perilaku berkata jujur. Maka orang tua perlu memberikan contoh, memberikan teladan dalam keseharian bagaimana berkata jujur. Namun untuk balita itu kan masih jadi sesuatu yang abstrak ya. Jadi mereka harus diajarkan secara konkret. Misalnya dengan membacakan buku dongeng, buku cerita, atau menonton film tentang hal-hal yang mengajarkan tentang kejujuran seperti itu. Oke, ini kalau kita bicara tentang berkata jujur ini sulit juga nih. Kadang-kadang kita sering melakukan yang tidak jujur juga pada anak. Kadang-kadang kita mikir ini untuk kebaikannya. Hal ini sebenarnya anak bisa peka nggak sih Mbak? Iya, betul. Hal ini anak bisa sekali menangkap. Kan tadi seperti yang sudah dikatakan bahwa anak tuh layaknya spons gitu ya. Belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dari perilaku sehari-hari. Jadi mereka akan lebih mudah menangkap apa yang orang tua lakukan. Gitu. Jadi teladan itu jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar dalam tanda kutip suruhan semata gitu ya. Nak, kamu berkata jujur ya nak. Untuk anak yang lebih kecil akan sulit dirasa karena mereka akan mikir berkata jujur seperti apa ya. Seperti itu. Oke, ini selanjutnya kita ngobrol tentang kreasi makan anak. Sebenarnya pola makan anak tuh juga suatu hal yang sulit-sulit gampang nih untuk diterapkan. Dari usia berapa sih kita sudah bisa menerapkan pola makan yang baik pada anak dan termasuk kebiasaan-kebiasaan saat dia makan, Mbak? Oke, kalau untuk mengkreasikan makanan sehat itu sebisa mungkin diajarkan sejak dini. Jadi dari kecil anak sudah memang harus perlu diperkenalkan dengan berbagai rasa, berbagai tekstur makanan, sehingga mereka terbiasa dengan varian rasa, tekstur seperti buah, sayur, dan daging. Tentunya disesuaikan dengan usianya ya. Jika masih kecil mungkin bisa di blender seperti itu makanannya. Tapi sudah diperkenalkan dari kecil. Jadi dari kecil sudah bisa loh diterapkan pada anak ya, termasuk pola makannya bukan hanya varian makannya yang baik ya. Mbak, kalau kita bicara tentang membereskan rumah nih, kalau membereskan rumah kadang-kadang orang tua kurang bisa tega juga nih pada anak, aduh kasihan masih kecil. Sebenarnya sebesar apa sih dampaknya kalau kita memberikan tanggung jawab, walaupun ini kecil ya, untuk paling tidak bertanggung jawab pada area-area yang dia gunakan? Oke, jadi untuk membereskan rumah konsepnya lebih untuk melibatkan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi bukan menyuruh gitu ya, nak kamu beresin mainan yuk, atau nak kamu siram tanaman yuk gitu. Tapi lebih ajakan, nak boleh nggak bantu mama untuk siram tanaman, boleh nggak bantu papa untuk cuci mobil seperti itu. Jadi konsepnya adalah melakukan aktivitas bersama-sama. Hal ini penting untuk juga meningkatkan kedekatan antara orang tua dan anak. Oke. Gitu. Jadi selain anak bisa mandiri nantinya, anak juga akan belajar sesuatu yang baru. Oh, begitu ya caranya membereskan mainan, caranya menyiram tanaman, caranya melakukan pekerjaan sehari-hari. Oke, jadi ternyata ini bukan cuma mengajarkan tanggung jawab, tapi juga bisa memperinteraksi anak dengan orang tua. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana mengajarkan anak berbagi. Berbagi itu suatu hal yang bisa
bisa jadi ini bekal dia sampai di masa yang akan datang, karena akan ada empati juga ya Mbak. Di usia berapa sebenarnya kita bisa mengajarkan ini? Jadi sebenarnya untuk berbagi sendiri itu juga bisa diajarkan sejak balita. Hanya mungkin caranya yang sedikit berbeda. Misalnya untuk balita bisa ditemani mamanya main atau ayahnya main gitu ya. Kita ajak anak untuk sharing mainannya, pinjam gitu. Jadi untuk main bersama dalam satu waktu. Atau untuk anak yang lebih besar itu baru mulai bisa diajarkan untuk berbagi hal-hal yang sederhana. Misalnya, boleh nggak mama minta cemilan kamu, kelihatannya enak ya, seperti itu. Oke, ini dari hal kecil banget sebenarnya ya. Kalau kita lihat kan berbagi tuh kayaknya besar sekali, harus memberikan satu hal yang support ke orang banyak. Padahal dari rumah juga bisa kita pelajari ya Mbak Susana ya. Oke Mbak Susana, selanjutnya ini mengajarkan membaca buku. Kayaknya ini rada sulit nih di tengah pandemi, dan kita juga semuanya mungkin anak-anak sekolah dari rumah, gawai dan gawai. Gimana caranya kita bisa mengajarkan pola membaca buku mungkin jadi kebiasaan sehari-hari Mbak? Ada pepatah mengatakan kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi akan lebih baik kalau orang tua mengajarkan untuk mencintai dulu bukunya itu dari sejak dini. Misalnya saat anak mau tidur mulai diterapkan untuk membaca dongeng bersama gitu ya. Menciptakan pengalaman yang menyenangkan dengan buku. Jadi dibuat suka dulu, dibuat senang dulu, dibuat cinta dulu sama bukunya. Begitu nanti akan lebih mudah untuk mengajarkan dia membaca di kemudian hari. Karena memang anaknya sudah suka lebih dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mengenalkan dulu bukunya pada anak biar dia bisa menyayangi pola itu, menyayangi kebiasaan itu. Oke, itu dia bagaimana tips dari Mbak Susana tentang mengajarkan hal-hal baik pada anak. Terima kasih Mbak Susana. Dan semoga ini bisa berimpact pada orang banyak. Terima kasih Mbak sudah berbagi bersama Bincang Sehati. Oke, terima kasih Mbak. Oke, setelah jeda kita akan bahas tentang fibrosis kistis bersama dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma, Dr. Tina Reisa. Oke, dan untuk teman-teman atau pemirsa Bincang Sehati di rumah yang ingin mungkin menanyakan sesuatu, bisa menghubungi kami ke 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Nanti kita kembali setelah jeda di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan membahas tentang fibrosis kistik. Apa sih itu? Kita akan kenal lebih jauh bersama Dr. Tina Reisa, spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Dika. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, ini bicara tentang fibrosis kistis. Mungkin saya saja baru dengar nih, Dok. Sebenarnya penyakit ini seperti apa sih? Ya, baik, fibrosis kistik ya, jadi kistik fibrosis. Nah, ini penyakit yang jarang sebenarnya, di Indonesia juga sangat jarang, tapi di luar negeri sudah cukup banyak, di Indonesia jumlahnya sangat sedikit. Kalau bisa saya sederhanakan, jadi kistik fibrosis ini adalah penyakit genetik ya, bukan penyakit menular, bukan penyakit infeksi, tapi penyakit genetik. Jadi seseorang mendapatkan penyakit ini bila misalnya pada kedua orang tuanya memiliki karier, jadi membawa sifat genetik menjadi kistik fibrosis. Bila misalnya ayahnya ada membawa genetik, ibunya juga membawa, tapi dua-duanya tidak sakit ya, hanya membawa saja, membawa materi genetik. Nah, belum menikah, memiliki anak, maka kemungkinan salah satu dari anaknya menjadi kistik fibrosis. Gitu. Nah, kistik fibrosis ini bisa mengenai 3 hal nih sebenarnya sindromnya. 1, kesaluran nafas, 2, kesaluran cerna, sama yang ketiga kelenjar yang mengatur keseimbangan garam di dalam tubuh.
Jadi, tapi sebenarnya yang sering dirasakan orang-orang adalah kesaluran napasnya. Oke. Meskipun di saluran cerna ataupun kadar garam itu juga bisa, tapi yang paling sering adalah kesaluran napasnya. Begitu, Mbak. Baik, Dok, ini kan ternyata genetik dan sebenarnya faktor pembawanya mungkin dari orang tua. Mungkin saat bayi dilahirkan, kita bisa lihat gejala ini dari mana dan seperti apa kondisinya? Iya, mungkin kalau bisa dilihat pada saat prenatal dulu juga bisa sebenarnya dengan kita screening prenatal ya, screening untuk genetik, apakah kedua orang tua membawa materi genetik kelainan genetik cystic fibrosis ini. Kemudian saat lahir yang bisa kita tandai adalah bayinya tidak menangis atau tidak segera menangis setelah dilahirkan, atau terjadi kegawatan napas saat dia lahir. Nah, itu kita bisa menjadi tanda-tanda apakah anak ini mungkin mengalami kelainan genetik karena cystic fibrosis. Atau bisa dilihat juga dari gambaran fototoraksnya, Mbak. Bayi misalnya tidak segera menangis, lalu terjadi kegawatan bernapas, kita kan pasti akan screening dengan fototoraks dahulu gitu ya. Dari fototoraks itu akan kelihatan gambaran parunya berkista, kistik. Bentuknya kistik, ada kista-kista di parunya yang terlihat dari fototoraksnya. Nah, kalau kita lihat ini sudah ada gejala, apa penanganan pertama yang harus dilakukan orang tua? Apakah memang harus ada pengobatan yang panjang dan berkala atau memang saat ini penyakit ini kambuh saja, Mbak? Ya, jadi ini karena kelainan genetik, maka ada kelainan di jaringan parunya. Jadi jaringan parunya tidak seperti normalnya, bentuknya menjadi berkista-kista, ya, dan terjadi kelainan di sel epitel. Sel epitel itu sel pelapis yang ada di saluran, baik itu saluran napas, saluran cerna, maupun di kelenjar yang mengatur garamnya. Nah, kalau dia terkena sel epitel, jadi yang di sel epitel, sel lapisan itu dia sehingga menyebabkan terjadi pengumpulan dahak, ya. Terjadi pengumpulan dahak yang akan terus-menerus karena memang pada dasarnya sudah terjadi kelainan jaringannya, ya. Kelainan jaringan ini karena genetik materi perubahan genetik tadi. Jadi jaringan yang sudah rusak tidak bisa kita apa-apakan. Nah, yang kita bisa atur adalah mengontrol supaya dia tidak sering kambuh, tidak sering serangan. Ya, karena dia akan sering mengalami batuk gitu ya, dahak yang banyak atau sesak napas. Nah, itu yang kita atur, kita obati supaya dia tidak sering serangan. Ya, banyak sih yang terapi yang diberikan ya. Salah satunya karena dia sering menghasilkan dahaknya kental, maka kita akan berikan pengencer dahak. Kalau kita atasi sesak napasnya selain dengan obat-obatan seperti diuap ya, pernah seperti orang asma itu ya, diuap juga bisa membantu. Kemudian di fisioterapi juga, karena memang pada dasarnya dia akan sering menghasilkan dahak yang kental, sehingga dengan fisioterapi seperti dadanya ditepuk-tepuk, dikasih getaran, itu akan membantu dahaknya lebih encer sehingga bisa dikeluarkan, tidak membuat dia bertambah sesak. Lalu banyak lagi dari makanan juga karena dia mengalami kerusakan sel lapis di saluran cerna, maka dia akan kesulitan menyerap makanan yang dia makan ya. Vitamin itu kan banyak di makanan ya. Vitamin itu akan cenderung sedikit ada di dalam tubuhnya karena dia ada masalah penyerapan karena kelainan genetik tadi, sehingga dibantu dengan asupan vitamin seperti itu. Oke, kalau tadi kita banyak hal sebenarnya, asupan juga penting, makan juga perlu dijaga. Aktivitas Mbak, apalagi anak-anak kan mungkin waktunya bergerak, waktunya dia mengeksplor diri. Adakah pembatasan aktivitas jika dia mengalami kondisi ini? Ya, pembatasan aktivitas pada dasarnya tidak, cuman kita harus latih ya, dilatih dengan bantuan dari sejawat fisioterapi ya, rehabilitasi medik. Kita melatih agar anak ini juga dapat tumbuh dan berkembang, meskipun dia sering mengalami batuk, sering mengalami sesak napas, dia harus tetap tumbuh dan berkembang dengan kita latih motoriknya. Itu ada programnya. Jadi dilatih perlahan-lahan. Jadi bukan berarti dibatasi dia tidak boleh yang berat-berat ya. Jadi kita latih mulai dari yang kecil, lama-lama dia akan terbiasa sampai dia bisa yang lebih
berat gitu, seperti itu Mbak. Kalau mereka sudah dewasa begitu dok, biasanya apa sih gejala-gejala yang mungkin timbul? Apakah jika di-maintain dari kecil ini akan memperkecil atau meminimalisir kondisi kambuhnya di saat dewasa? Iya, pada dasarnya gejalanya hampir sama ya, pada saat anak, remaja maupun dewasa. Prinsipnya bila saluran napasnya yang banyak muncul gejala, yaitu tadi ya batuk, dahak yang kental, sulit dikeluarkan sehingga dia sesak napas ya. Nah, dengan kita maintain, kita jaga, kita kontrol, maka dia dapat hidup seperti selayaknya. Namun orang-orang ini lebih rentan untuk terinfeksi ya, karena banyak dahak yang mengumpul, yang kental, yang itu terus terjadi ya. Dahak yang mengumpul itu bisa menjadi sumber bertumbuhnya kuman-kuman. Ya, kalau kuman-kuman tumbuh di sana menyebabkan infeksi paru. Nah, infeksi paru ini yang membuat seseorang yang cystic fibrosis ini menjadi lebih berat kondisinya. Kondisi ini bisa terjadi pada saat kapan saja, baik pada anak, remaja ataupun dewasa. Makanya pada prinsipnya adalah kita menjaga supaya dia terkontrol, tidak menjadi serangan gitu. Oke, ini tadi menjaga bagaimana jangan sampai sering kambuh. Sebenarnya bisa nggak sih dok penyakit ini dicegah? Apakah kita bisa melihat faktor-faktor dari orang tua sebelum adanya pembuahan atau mungkin program hamil agar ini tidak terjadi? Ya, pencegahan pasti dimulai dari prenatal ya, sebelum anak dilahirkan. Jadi memang ada baiknya kita melakukan screening prenatal, melihat apakah masing-masing dari orang tuanya, ayah dan ibunya ada kelainan materi genetik gitu ya. Kelainan sehingga kita bisa menyiapkan baik secara fisik maupun mental apabila memang kemudian ke depannya terjadi pembuahan, anak lahir, apakah nanti anak bisa mengalami kelainan genetik. Jadi dimulai dari prenatal untuk pencegahan. Karena apabila sudah terjadi, bukan lagi pencegahan tidak menjadi sakit, tapi mencegah supaya dia tidak menjadi kambuh. Oke, jadi memang sebenarnya bisa kok dicegah bahkan dari prenatal, dan ini sebenarnya mungkin asupan gizi orang tua juga saat hamil juga perlu diperhatikan ya dok ya? Ya, asupan gizi baik untuk pembuahannya. Namun kalau memang pada dasarnya sudah mengalami kelainan genetik, membawa kelainan genetik, ya itu tidak bisa kita cegah sih ya. Tidak bisa dicegah. Kecuali seperti itu. Oke. Dok, ini kan di tengah pandemi, kondisi ini pastinya juga mengkhawatirkan untuk para teman-teman yang memang mengalami kondisi tadi gitu. Apa yang bisa dicegah dan apakah mungkin potensinya lebih tinggi juga untuk paparan COVID atau mengalami gejala yang lebih berat? Iya, ya, yang bisa dicegah adalah ya tadi prinsipnya dia kan mengalami pengentalan dahak ya, sering terjadi batuk, dahaknya menjadi kental. Nah, kita mencegah supaya dahaknya menjadi lebih encer, tidak ada pengumpulan dahak sehingga kuman tidak kumpul di sana. Dan diberikan beberapa asupan vitamin atau antioksidan, ini membantu dia, mencegah dia untuk terinfeksi dari kuman-kuman yang ada di sekitar kita. Nah, apabila dia sudah terinfeksi, maka kemungkinan dia menjadi berat itu ada ya, karena pada dasarnya sudah terjadi kelainan paru ya, parunya sudah kelainan, jaringannya sudah rusak, dahaknya sudah kental. Apalagi kalau dia misalnya terinfeksi COVID, maka kemungkinan derajat COVID-nya menjadi berat itu juga lebih tinggi. Itu yang bisa saya bilang. Oke, jadi memang ini cukup mengkhawatirkan juga kalau bisa jangan sampai terkena paparan COVID-19 karena bisa jadi akan memperparah kondisinya ya dok ya. Dok, bicara tentang penyakit paru, orang pasti berpikir ini menular atau tidak ya? Untuk fibrosis kistik sendiri seperti apa dok? Iya, fibrosis kistik itu tidak menular karena ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan ada kelainan di jaringan paru atau di saluran cerna atau di kelenjar yang menghasilkan garam di dalam tubuh. Ya, jadi ini tidak menular, sifatnya genetik. Mungkin menularnya apabila nanti misalnya dia
karena fibrosis kistiknya dia menjadi infeksi paru apapun itu ya, baik bakteri yang di sekitar kita atau TBC atau COVID. Nah itu yang membuat ada penularan ke orang lain. Tapi pada dasarnya dia tidak menular. Kistik fibrosis tidak menular. Ini harus digarisbawahi bahwa fibrosis kistik tidak menular. Dan ini sebenarnya penyakit bawaan ya dok ya. Oke, nanti kita masih akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu ya dok ya. Nah pemirsa Bincang Sehati jangan kemana-mana, kita akan teruskan lanjutkan lagi perbincangan tentang fibrosis kistik. Tapi jangan lupa Anda juga bisa menelpon ke 0212903264 untuk mungkin memberikan pertanyaan, dan juga bisa lewat DM Bincang Sehati @TV. Baik pemirsa Bincang Sehati, kita masih melanjutkan perbincangan tentang fibrosis kistik bersama Dr. Reisa, spesialis paru. Maksud kamu Tina Reisa, spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Tapi untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung menghubungi di 0212903264 atau DM di @bincang-sehati.tv. Kita langsung lanjut lagi ke Dr. Reisa. Dok, tadi kalau mungkin memang harus ada yang dibatasi nih karena kan kondisinya. Tapi ada nggak sih, kan kita nggak mungkin nggak bergerak sama sekali atau mungkin tidak melakukan olahraga sama sekali. Ada tidak olahraga ringan mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang mengalami kondisi ini? Iya, baik. Ya, pertama perlu saya klarifikasi, dia bukan berarti dia tidak boleh beraktivitas ya, dia tetap harus melakukan aktivitas seperti biasanya dan dia bisa berolahraga. Yang disarankan adalah olahraganya tidak berat. Berat itu contohnya misalnya ya latihan beban atau misalnya bermain sepak bola, bermain badminton, itu mungkin agak berat dia lakukan. Kita mulai dari aktivitas yang ringan saja, contohnya yang mudah dan murah adalah jalan kaki, Mbak. Jalan kaki ya dok ya? Iya, yang mudah dan murah adalah kita berjalan kaki. Ya, dia bisa berjalan kaki yang rutin ia lakukan paling tidak 3-5 kali dalam seminggu, dalam lamanya sekitar 30 menit. Ya, ini berapa lama dia harus berjalan, berapa jauh dia harus berjalan, itu bisa dia atur sendiri ya. Disarankan tidak sampai dia sesak nafas atau kecapaian, itu dia hentikan. Jadi tidak, kalau tadi saya bilang 30 menit, tapi kalau sebelum 30 menit dia sudah merasakan lelah, ya sudah dia harus berhenti. Ya, nanti itu akan ditingkatkan frekuensi dan intensitasnya secara perlahan-lahan. Misalnya pada saat pertama dia hanya bisa misalnya sekitar 100 meter, cuma sekitar 10 menit, ya sudah tidak apa-apa. Namun nanti ke depannya dia tetap harus terus berlatih, bisa ditingkatkan menjadi 200 meter sehingga menjadi lebih jadi 15 menit atau 300 meter jadi 20 menit dan seterusnya. Itu rutin ia lakukan sehingga parunya akan beradaptasi, ya akan terlatih dengan meskipun kerusakannya ada, dia telah beradaptasi sehingga dia bisa beraktivitas yang lebih dari sebelumnya. Jadi yang dianjurkan adalah jalan kaki. Kalau tidak jalan kaki, boleh dengan sepeda statis. Ya, sepeda statis. Kenapa sepeda statis? Ya prinsipnya sama, dia lebih ringan. Kalau dengan sepeda santai boleh juga, yang berjalan gitu juga boleh, namun tidak di jalan yang mendaki ya. Kalau jalan yang mendaki dia membutuhkan usaha. Oke, jadi yang harus digarisbawahi tadi boleh beraktivitas tapi senyamannya. Kalau bisa memang yang ringan dan bisa dilakukan bertahap nantinya ya dok ya. Dok, oke, ini sepertinya sudah ada pertanyaan dari pemirsa di rumah. Kita baca dulu, ada DM dari @rahmawati96. Dok, sudah sekitar 2 bulan ini nih ayah saya batuk dan keluar dahak banyak. Kadang beliau suka sesak. Apa ini gejala fibrosis kistik dok? Silakan dok. Iya, jadi kalau misalnya batuknya sudah 2 bulan berarti sifatnya kronik ya. Kronik itu ada banyak
kemungkinan diagnosis ya misalnya adalah penyakit paru obstruktif kronik. Biasanya kalau orang tahu karena merokok biasanya ya. Jadi perlu ditanya lagi, ayahnya dulu pernah merokok atau masih merokok ya. Karena bisa juga ini adalah penyakit paru obstruktif kronik. Tidak semuanya mengalami cystic fibrosis. Ya, kemudian apakah mungkin juga bisa ke arah tuberkulosis atau jamur juga mungkin. Jadi yang bisa dilakukan adalah satu ke dokter paru, diperiksa, dilakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan fototoraks paling tidak atau dengan CT scan. Ya, untuk memastikan apakah ini ke arah fibrosis kistik atau kemungkinan penyakit paru kronik yang lainnya. Begitu. Dok, biasanya berapa lama sih dok wajarnya batuk berdahak ini berlangsung dan kita sudah harus mulai memeriksakan secara intens kalau ini sudah berlangsung cukup lama? Iya, kalau misalnya kita mengalami batuk yang lebih dari 2 minggu, kita harus aware, harus hati-hati ya. Ini kita harus memeriksakan diri kita, jangan-jangan kita mengalami penyakit paru yang kronik ya, atau infeksi paru juga bisa, itu harus diperiksakan. Ya kalau misalnya batuknya akut, itu akut itu artinya baru ya sekitar mungkin 1 minggu sebelumnya, baru 3 hari ini dok, baru 5 hari ini, itu namanya akut. Kalau akut maka kemungkinan diagnosis yang mungkin ya mungkin infeksi akut ya seperti pneumonia itu adalah radang akut seperti yang sekarang ini seperti COVID ya, itu kan sifatnya akut, baru-baru ini dirasakan. Tapi kalau sudah lama, sudah lebih dari 2 minggu, banyak kemungkinan yang bisa kita diagnosis tadi seperti penyakit paru kronik, TBC atau kanker paru juga bisa. Oke, jadi sebenarnya banyak faktornya apa yang terjadi pada paru-paru kita yang sinyalnya dari batuk tadi. Kita harus benar-benar tahu kapan waktunya mulai terjadi, seperti apa, intensitasnya seperti apa, karena bisa terjadinya beda-beda juga penyakitnya ya dok ya? Iya, benar. Oke, dok kalau tentang debu sendiri ini berpengaruh tidak sih pada teman-teman yang punya fibrosis kistik? Ya benar Mbak Dika, jadi sangat berpengaruh ya. Jadi salah satu saran yang lain adalah buat penderita yang memang sudah terdiagnosis sebagai fibrosis kistik adalah menghindari zat dan gas yang berbahaya ya, pajanan debu atau zat-zat yang lainnya atau gas lain. Ya contohnya misalnya apabila satu yang paling gampang, yang paling mudah kita temui adalah ya dia tidak merokok ya, atau mungkin kalaupun dia tidak merokok, janganlah dia menjadi passive smoker ya, perokok pasif, atau orang-orang yang supporting sistemnya, keluarganya juga jangan merokok di dekat dia. Atau apabila dia sudah nanti dewasa, sudah mulai bekerja ya, mungkin bisa dianjurkan tidak di tempat yang pajanan asap atau bahan-bahan kimia di pertambangan, pabrik dan lain-lain yang bisa memicu penyakitnya. Kenapa? Karena tadi ya zat atau gas yang berbahaya tadi, rokok, debu, besi, aluminium, serbuk kain, serbuk roti dan yang lain itu bisa terinhalasi, terhirup oleh kita, lalu mengendap di dalam paru kita. Nah, endapannya itu nanti akan mengubah struktur jaringan paru. Ya, akan mengubah parunya menjadi inflamasi atau peradangan. Peradangan ini membuat paru kita menjadi berubah jaringannya menjadi lebih banyak menghasilkan dahak, dahaknya kental. Jadi seperti mirip-mirip fibrosis kistik gitu. Kalau fibrosis kistik kan pada dasarnya memang ada kelainan genetik ya yang membuat jaringannya berubah. Tapi orang-orang yang misalnya bekerja atau merokok ya dengan pajanan zat gas berbahaya itu sendiri akan jadi seperti fibrosis kistik nanti jaringan parunya, sehingga gejalanya juga mirip gitu. Nah, apalagi kalau misalnya orang fibrosis kistik terus merokok atau terkena perokok pasif atau bekerja di tempat yang berbahaya, zat dan gas berbahaya, itu semakin makin gejalanya begitu. Oke, jadi memang kalau bisa dihindarkan, apalagi nanti kalau itu jadi profesi, kalau bisa jangan memilih profesi yang memungkinkan ada paparan debu ataupun serbuk-serbuk tadi yang bisa mempengaruhi kondisi paru ya dok. Dok, ini bisa tidak sih teman-teman dengan fibrosis kistik mengalami komplikasi dengan penyakit lain, baik itu penyakit paru atau mungkin di organ lain, dan kondisinya seperti apa biasanya?
Mm-mm. Iya, bisa Mbak Dika ya. Tadi yang saya bilang, jadi 3 tanda dari fibrosis kistik ini kan mengenai 3 organ ya. Pertama adalah paru, jaringan parunya, yang tadi gejala yang sudah saya sampaikan. Kemudian ke saluran cerna, ketiga ke kelenjar penghasil garam di dalam tubuh. Nah, komplikasi yang bisa terjadi ya, contohnya di saluran cerna ada namanya organ pankreas. Ini ikut terpengaruh akibat dari kelainan genetik ini. Organ pankreasnya akan terganggu, nanti pankreasnya menjadi fibrosis. Fibrosis itu dibayangkan seperti koreng begitu ya di dalam tubuh. Nah, fibrosis di dalam pankreas ini akan membuat fungsi dari pankreas akan terganggu. Nah, fungsi pankreas ini salah satunya adalah mengatur keseimbangan kadar gula darah, Mbak. Insulin, ya mungkin pernah dengar insulin di dalam tubuh. Insulin kan gunanya untuk mengatur agar kadar gula darah kita tidak tinggi ya. Apabila pankreas kita terganggu akibat fibrosis kistik ini, maka fungsi insulin juga terganggu, sehingga efeknya dia menjadi diabetes nantinya. Oke, nah ini kalau bicara tentang insulin tadi, ini berbicara juga dengan gula darah dong. Apakah memang harus ditahan juga atau harus memang istilahnya apa ya, dibatasi makanan-makanan yang memang bisa menyebabkan kondisi gula darah meningkat? Pertama kita pastikan dahulu bahwa pankreasnya kondisinya baik atau tidak. Karena tadi ya sebagian besar yang terkena memang adalah saluran nafas. Ya, yang lain-lain yang saluran cerna dan kelenjar penghasil garam itu sedikit pengaruhnya. Tapi itu harus diperiksakan, di screening apakah kelenjar pankreasnya juga terganggu, apakah mengganggu fungsi insulinnya atau tidak. Bila memang tidak mengganggu, masih dalam batas normal, maka konsumsi gizinya masih sesuai dengan umur dan berat badannya. Tapi kalau memang mengalami gangguan sehingga dia menjadi diabetes, maka ya gizinya menjadi gizi untuk pasien diabetes jadinya, ada pembatasan. Begitupun karena yang tadi ya saluran cerna, karena dia bisa mengenai saluran cerna, maka penyerapan vitamin-vitamin yang seharusnya ada akan berkurang, sehingga orang-orang fibrosis kistik ini akan cenderung kurus, Mbak. Ya, akan cenderung kurus karena makanan yang dia makan, penyerapan yang berkurang, sehingga dia cenderungnya jadi malnutrisi, jadi kurus. Nah, ini yang peran gizi juga sangat penting ya. Jadi dalam menangani kistik fibrosis ini tidak sendirian dokter paru sendiri ya, tapi kita tim ya, dalamnya ada dokter paru, penyakit dalam, rehabilitasi medik, dokter gizi dan lain-lain. Karena memang impact-nya ke beberapa organ lain, bukan hanya paru ya dok ya. Dok, ya, benar. Kalau tadi mungkin tidak sengaja kita sudah menjauhi sedemikian rupa untuk tidak terkena istilahnya stimulan-stimulan yang membuat kambuh. Kalau memang akhirnya kambuh di tempat-tempat tertentu, penanganan secara cepat apa dok? Apakah memang harus selalu sedia obat tertentu untuk bisa istilahnya menanggulangi kondisi ini? Iya, jadi orang fibrosis kistiknya akan diedukasi ya, edukasinya mulai dari sakitnya, gejalanya apa, terapi apa yang dia lakukan, gizi apa yang harus dia makan, ya latihan paru apa yang harus dia kerjakan. Nah, apabila dia mengalami serangan ya, dia batuk yang bertambah, sesak nafas bertambah, maka memang sangat dianjurkan dia memiliki alat emergensi dasar di rumah. Contohnya, karena dia akan sering sesak napas, maka dia membutuhkan oksigen. Tabung oksigen tersedia di rumahnya. Kemudian dia akan sering diuap obat ya, diinhalasi, di nebulizer, dinebulisasi, sehingga dia disarankan memiliki alat nebulizer ya, agar dia bisa paling tidak pada saat dia serangan pertama dia bisa mendapatkan asupan terapi oksigen, kemudian diinhalasi, nebulisasi obat. Mungkin itu yang pertama yang bisa kita lakukan ya untuk penanganan pertama di rumah. Oke, jadi ini mungkin pemirsa di rumah harus bisa mencatat, mungkin ada keluarga, anak ataupun suami keluarga bisa siapkan tadi oksigen, mungkin oksigen portable juga ya, mungkin kalau untuk bepergian ada juga nebulizer, alat nebulizer untuk paling tidak memberikan asupan oksigen saat benar-benar kambuh, dan ini jadi penanganan yang cepat
pertama kali. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa di rumah, kita masih juga membuka nih line telepon di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita kembali lagi nanti di Bincang Sehati. Baik, kembali lagi di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang fibrosis kistik. Kita juga masih membuka nih untuk pemirsa di rumah di line telepon 0212903244 atau DM di @bincang_sehati.tv. Dan kita masih bersama Dr. Tina Reisa, spesialis paru dari Rumah Sakit Raya Alta-Rumah. Dok, kembali lagi. Nah, ini kita akan ngobrol tentang tips untuk menjaga kesehatan paru. Dok, yang pertama nih vaksinasi. Benar nggak sih Dok bahwa vaksinasi ini adalah cara ampuh untuk menjaga kesehatan paru? Menurut dokter seperti apa? Ya, kita lihat ke penyakitnya lagi ya Mbak. Jadi tidak semua orang harus divaksin. Ini vaksinnya apa dulu nih? Oh, Ya vaksinnya kalau juga misalnya macam-macam kita ya Dok ya? ngomong, ya vaksinnya ada macam-macam ya. Kalau kita ngomong berbicara mengenai yang sekarang ini ya, vaksin COVID gitu ya, semua orang bisa divaksin ya. Cuman ini karena ada keterbatasan vaksin, maka ada pembagian. Kalau kita yang lihat yang pertama di tenaga kesehatan dulu, lalu yang usia lansia, baru sekarang sudah bisa usia dewasa, ya kan anak-anak sekarang juga sudah bisa. Nah, karena itu ada pembagian jadwal pemberian vaksin. Nah, bagaimana dengan orang yang sakit paru gitu ya? Contohnya yang dengan fibrosis kistik ini, atau sakit paru yang lain, contohnya bisa tuberkulosis, atau asma misalnya, atau yang lain-lain ya. Pada dasarnya mereka boleh divaksin dengan syarat penyakitnya harus terkontrol. Ya, jadi seperti ini contohnya pada penderita fibrosis kistik, penyakitnya harus stabil dulu. Memang kerusakan jaringan parunya kan tidak bisa kita apa-apakan, tapi paling tidak dia tidak sedang dalam keadaan eksaserbasi, tidak dalam keadaan serangan. Dia dalam keadaan stabil saja. Apabila dia dalam keadaan stabil, dia bisa kita berikan vaksinasi. Nah, sebelum ada vaksin COVID ini pada orang-orang yang memiliki sakit paru kronik, ya seperti contohnya fibrosis kistik ini, atau penyakit paru obstruktif kronik yang tadi saya bilang biasanya karena merokok, itu mereka juga dianjurkan untuk vaksin. Ya, vaksinnya apa? Vaksinnya adalah vaksin influenza dan vaksin pneumonia. Kenapa harus diberikan vaksin? Yaitu tadi, karena sudah terjadi kerusakan jaringan paru sehingga dahaknya banyak, kental. Nah, dahak kental itu menjadi sumber tumbuhnya kuman-kuman ya. Nah, untuk mencegah supaya dia tidak terjadi itu, karena kalau dia terinfeksi dia akan serangan hebat, dia akan memperparah kondisinya, maka ia perlu diberikan vaksin. Begitu Mbak Dika. Oke, jadi vaksin ya bisa jadi senjata ampuh, tapi vaksinnya apa dulu dan kondisinya saat diberikan juga harus stabil ya Dok ya. Dok, selanjutnya ini kita kalau bisa menghindarkan merokok. Merokok kan memang untuk yang sehat saja ini bisa memperburuk kondisi paru. Menurut dokter seperti apa, Dok? Iya, sangat benar Mbak Dika ya. Jadi kita semua saya sangat menganjurkan tidak merokok ya, apapun itu rokoknya. Mau itu rokok yang konvensional, baik yang kretek maupun filter, ataupun rokok yang zaman sekarang ya, yang elektrik atau vape atau shisha, itu juga bagian dari merokok, karena kita menginhalasi zat ya, yang nanti zatnya akan masuk ke dalam paru kita. Ya tadi saya bilang zat-zat tersebut meskipun mungkin teman-teman yang vape atau yang shisha itu dibilang konsentrasinya rendah, kok konsentrasinya dikit, nggak banget sebanyak rokok konvensional. Tapi pada prinsipnya toh ada yang kita hirupkan dari zat-zat tersebut ya. Nah, zat-zat tersebut akan menumpuk di dalam paru kita, menumpuk, paru kita akan meradang, ada peradangan berulang-ulang akan merusak jaringan paru kita. Ya, kalau sudah rusak jaringan paru, dia tidak bisa kita apa-apakan lagi, Mbak. Gitu. Jadi fungsi dari jaringan parunya akan berkurang dan mengganggu kita, sehingga gejala-gejala akan muncul mulai dari batuk berdahak, kental, sesak nafas, nyeri dada, dan yang lain. Oke, itu dia. Walaupun kita perokok pasif, paparannya pasti akan juga berpengaruh pada paru-paru kita. Selain tadi rokok, asap polutan juga ini berbahaya juga ya Dok ya?
Benar nggak sih dok bahwa Iya. ini juga mempengaruhi kalau memang apalagi yang tinggal di perkotaan ini pasti akan mungkin kualitas kesehatan parunya di bawah yang mungkin tinggal di pedesaan. Iya, benar sekali ya. Jadi yang tinggal di perkotaan memiliki kadar debu yang lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Pasti ya, kalau kita bisa tahu ada namanya PM2,5 ya, partikel 2,5 mm itu lebih banyak kita temukan di perkotaan ya. Partikel-partikel itu juga bisa masuk ke dalam tubuh, debu dari kendaraan, dari pabrik, dari asap rumah tangga. Ya, itu akan terhirup oleh kita dan menumpuk di dalam paru sehingga memberi kerusakan jaringan paru. Ya, itu ya kalau sekarang banyak ini ya namanya purifier itu tuh juga mungkin bisa membantu untuk menetralisasi udara yang ada di sekitar kita. Oke, jadi memang purifier ini berguna juga ya, karena sebenarnya polutan itu tidak hanya terjadi di luar ruangan tapi juga bisa di dalam ruangan ya dok ya? Iya, bisa sekali ya. Misalnya yang paling gampang aja, kita lagi masak gitu, ada acara di rumah ya, ada acara kemudian kita masak, mungkin beberapa ibu-ibu ada yang masih menggunakan kayu bakar buat bakar makanan gitu ya, bakar ikan, bakar ayam, atau yang sering barbekyuan gitu ya. Kalau misalnya acara tahun baru atau lain-lain itu kan kita memakai arang kan. Nah, arang itu kan kalau kita bakar dia gasnya, uapnya akan ada di dalam ruangan kita. Itu sama, bisa saja untuk kita terhirup oleh kita. Jadi sama saja mau di luar ruangan atau dalam ruangan, kalau bisa kita menghirup udara yang bersih ya dok. Dok, terima kasih Dokter Tina Reza dari Rumah Sakit Royal Taruma Spesialis Paru. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas ya dok ya. Ya, terima kasih Mbak Dika. Baik, pemirsa Bincang Sehati, jangan lupa dicatat semua tipsnya hari ini. Untuk kritik dan saran juga Anda bisa layangkan di 088981005000. Dan bergabung di Facebook, IG, YouTube Bincang Sehati Dai TV. Oke pemirsa Bincang Sehati, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M untuk terhindar dari paparan COVID-19. Kita sehat, kita bisa jaga juga keluarga kita agar tetap sehat. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Bincang Sehati.